Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro dengan gagahnya menantang Mahesa Birawa untuk bertemu di Bukit Jatimale. Beranikah Mahesa menjawab tantangan ini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Habis berkata begini, maka tertawalah Pendekar 212. Suara tertawanya keras dan panjang, menegakkan bulu roma. Bergetar hati Mahesa Birawa mendengar suara tertawa yang menegakkan bulu kuduknya itu. Terbayang olehnya masa 17 tahun yang silam. Begitu cepat waktu berlalu, dan tahu-tahu kini dia berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Berhadapan dengan anak laki-laki dari suami istri yang pernah menjadi korbannya. Seperti tak percaya dia akan kenyataan ini. Orang muda, kata Mahesa Birawa pula. Suaranya diperbawa dengan aliran tenaga dalam agar tidak kentara getaran hatinya. Kuharap kau cepat-cepat saja bangun dari mimpimu dan tahu berhadapan dengan siapa. Pendekar 212 tertawa lagi seperti tadi, lebih seram malah. Dan didengarnya suara Mahesa Birawa, musuh besarnya itu berkata pongah. Jangankan kau, Eyang Sinto Gendeng sekalipun tak akan sanggup turun tangan terhadapku. Kalau kau teruskan niat edanmu, ketahuilah bahwa kedatanganmu sejauh ini dari puncak Gunung Gede hanyalah untuk mencari mati sendiri. Kita akan lihat Mahesa Birawa, kita akan saksikan darah siapa di antara kita yang akan dihisap oleh tanah. Kau telah menentukan kematian ibu bapakku di siang hari, disaksikan oleh langit siang dan matahari. Karena itu, besok, bila matahari tepat sampai di puncak ubun-ubun, aku tunggu kau di atas bukit ini. Biar langit dan matahari yang dulu menyaksikan kematian ibu bapakku, besok menyaksikan pula kematianmu, menyaksikan pembalasan dendam kesumat 1000 karat. Mahesa Birawa keluarkan suara mendengus. Aku bukan manusia yang bisa menunggu, apalagi terhadap kroco macam kau. Tapi dengar orang muda, daripada kau mati tiada guna, aku ada usul baik bagimu. Ikutlah bersamaku menghancurkan Pajajaran. Niscaya kau akan kuangkat kelak menjadi seorang pejabat berpangkat tinggi. Wiro Sableng bersiul. Aku tidak butuh usul Mahesa Birawa, juga tidak butuh apa-apa. Saat ini aku hanya butuh roh busukmu. Besok siang di tempat ini. Mahesa, darahmu atau darahku, nyawamu atau nyawaku. Maka kini Mahesa Birawa tidak dapat lagi menahan hatinya. Tak perlu tunggu sampai besok. Sekarang pun aku bersedia melayani. Terima pukulan 1000 badai ini. Mahesa Birawa menerjang ke muka, tangan kanannya memukul dan gelombang angin yang sangat hebat menderu menyambar ke arah Pendekar 212 yang diserang tanpa tunggu lebih lama berkelebat dan melompat setinggi 7 tombak. Kedua kakinya tergetar dan linu ketika angin pukulan lawan dalam jarak setinggi itu masih sanggup menyapu kedua kakinya. Dengan kerahkan setengah dari tenaga dalamnya, Wiro hantamkan tangan kanannya ke bawah, melancarkan pukulan benteng topan melanda samudra. Mahesa Birawa berseru tertahan melihat datangnya angin laksana badai ke arahnya. Cepat-cepat dia melompat ke samping, tubuhnya hampir terpelanting diserempet angin pukulan lawan. Dengan kerahkan tenaga dalamnya, dia masih sanggup berdiri tempat setelah mengelak tadi. Namun demikian, kedua kakinya melesak sampai 5 cm ke dalam tanah. Dalam keterkejutan melihat kehebatan lawan,
Mahesa Birawa mendengar suara tertawa pendekar 212. Hahaha. Tunggu besok siang Mahesa Birawa. Di sini, di puncak bukit ini. Satu hal perlu kukatakan. Besok aku menghadapimu bukan sebagai manusia bernama Mahesa Birawa, tapi sebagai Suranyali. Wiro Sableng berkelebat. Udah Kina, jangan lari, teriak Mahesa Birawa alias Suranyali. Namun pendekar 212 sudah lenyap dari pemandangannya ditelan kegelapan malam. Bagaimana kelanjutan pertarungan Wiro melawan Mahesa Birawa? Temukan keseruannya hanya di Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.